Nah, kemudian yang paling membuat kita ragu-ragu benar adalah apa? Kalau barusan kita lihat ada heboh, yaitu ketika pesulap merah, bukan topi merah, tapi pesulap merah mengungkap adanya ritual mistis di Gunung Kawi, gunung yang berada di seputaran Berita Malang. Nah, mungkin suatu saat, saya nggak janji tapi siapa tahu Roy Suryo Official mau juga ke Gunung Kawi. Ya, tapi bukan kita seperti di sana, enggak. Kita mau napak tilas rutenya Jokowi ke Gunung Kawi. Karena apa? Karena ini dia lihat cara mistis memulai proyek ibu kota negara. Jadi Jokowi ini menggunakan cara mistis, ya, ini untuk memulai ke proyek ibu kota negara. Kan konyol banget. Ini dia tuh selalu mister yang apa kontroversial, ya. Sudah tapi belum, belum tapi sudah, bolak-balik. Sama, lihat ini pernyataannya. Ini dari orang yang sama. Dia mengatakan Jokowi sebut banyak pejabat di Indonesia yang percaya tahayul. Lah ini apa? Ya, dia memulai ibu kota dengan apa? Katanya banyak pejabat, termasuk dia percaya. Dan kalau kita lihat, ini foto bukan rekayasa loh ya. Ini foto beneran, ya. Siapa yang ada di gambar ini? Nah, siapa yang ada di gambar ini? Ya, ini jelas betul katanya banyak percaya tahayul. Siapa dia? Dan makanya kalau kita lihat ya, dulu titik nol di IKN Nusantara itu ada upacara namanya upacara kendi. Dulu saya pernah dikatakan, Mas, apa namanya? Masa dikatakan Jokowi itu percaya dengan ritual? Lah ini apa? Ini IKN itu titik nolnya pakai upacara kendi. Dulu kepala-kepala daerah suruh bawa air dari 38 provinsi. Kemudian membuat perkendian. Bukan persendian, tapi perkendian. Upacara kendi di sana. Dan kemudian kalau malam, kayak istananya Voldemort ya di Harry Potter itu. Nah ini kayak Harry Potter ini. Dulu kalau malam. Katanya itu Garuda yang kokoh. Garuda yang membanggakan. Garuda Pancasila nggak kayak gini nih, Garuda merunduk, ini kelelawar namanya. Ngantuk. Kayak mau dibuatkan, yang sudah dibuatkan istana di sana, kata Panji. Ngantuk. Itu. Dan dia memulainya kayak gini loh. Tuh lihat, cara mistis memulai ibu kota negara. Jadi kan kita lihat. Dan idenya ini ternyata konyol banget. Katanya ketika tidur di istana, ya, mau di Istana Bogor atau Istana Merdeka, katanya nggak mau tidur di sana tuh karena kebayang kolonial. Waduh, kolonialisme. Lah kan apa nggak kolonial tuh pilar-pilarnya itu? Itu aja untung sekarang sudah jadi. Ketika 17 Agustus 2024 yang lalu, ketika dipaksakan itu masih dekor, ya, masih itu hanya wallpaper saja dipajang, makanya nggak boleh ada liputan ke sana karena ketahuan. Ya, gambar di belakang itu cuma dekor atau backdrop. Ya, itu kan konyol sekali. Sekarang sih sudah jadi tiang-tiangnya. Dulu hanya backdrop. Dan ketika dia mulai kan kayak gini nih. Cara-cara mulainya kan konyol banget ini. Orang-orang disuruh melihat, dipertontonkan badut yang nggak lucu ini. Ya, ini kan nggak lucu banget ini. Ya, untuk memulai kata dia ingin mendapatkan aspirasi malam hari. Dia sengaja tidur di tenda kayak gini. Nah, memang orang ini memang ya udahlah. Kalau ada orang mengatakan, Mas kok dikait-kaitkan dengan suasana mistis atau apa? Lah memang, lihat dia. Dia berusaha untuk menjadi Raja Jawa. Raja Jawa apa? Palsu. Ya, pakai pakaian Amangkurat aja, Amangkurat yang jahat. Ya, palsu ini. Ya, aduh luar biasa ini. Ya, dia juga pernah duduk sendirian di tepi danau waktu itu. Ya, merenung sendiri. Wah, padahal hanya untuk pembangunan ibu kota kelelawar ini, ya. Ibu kota kelelawar negara ini. Ya, gitu. Waduh, parah ini ya. Gitu. Dan itu nanti disesuaikan dengan topi Amangkuratnya. Amangkurat yang jahat itu tadi. Ya, ini kan istana yang dulu sudah dirancang bagus. Ada sayembaranya. Ada kawasan Wena, ada kawasan Wanua, ada kawasan Banu. Ternyata jadinya cuma digarap seorang seniman kayak gini nih, seniman Nuarte yang bikin patung juga di Mandalika itu, patung naik motor yang nggak jelas itu. Sama ini, dia dapat proyek luar biasa ini untuk bangun kayak gini. Ini nggak sesuai dengan konsep awalnya IKN itu ketika jadinya cuma kayak gini nih. Bahkan ketika itu kan ada COVID, katanya orang harus sesuai dengan protokol COVID. Lah dia dipotret sendiri begini, tapi ketika dipotret bareng-bareng di Istana Bogor rame-rame kayak gini nggak pakai masker, gimana waktu itu ya? Jadi parah lah ini. Ya kalau kita lihat ini foto-foto dokumentasi resmi ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Agus Suparto. Agus Suparto adalah fotografer istana resmi. Sekarang sudah nggak di sana. Agus Suparto adalah yang pernah foto dengan saya berdua ketika kami menerima hadiah dari lomba foto par postel tahun 90. Saya juara 1, dia juara 2. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ketika upacara kendi waktu itu, sampai ada kepala daerah yang pingsan karena nggak tahan dengan upacara kendi itu. Ya gitu, apa itu dipikir kan ritual yang nggak jelas ini.
kemudian sampai ada orang yang mengatakan ini istana kerajaan jin. Ini bukan Edi Mulyadi yang bilang. Ya, ini netizen yang bilang. Sampai digambarkan kayak gini. Ini kalau dalam dunia wayang ini ada kayak ini. Dosa muko. Dosa muko itu wajahnya 10. Karena satu wajah deso, satu wajah bengis, satu wajah kelihatannya baik hati, satu wajah jahat. Ya itu dosa muko. Wajahnya 10. Ya. Dan kalau kita lihat juga, ya. Ini yang kemarin barusan juga disampaikan oleh orang namanya Pak Eko Galgendu, ya. Yang dulu adalah penasihat spiritualnya Jokowi. Nih, soal kodok. Ada memang kepercayaan kodok dan biawak itu. Yang itu kemarin juga dilakukan bagaimana prinsip kodok Mas Eko Galgendu di podcast forum. Dan juga itu yang sudah tayang. Yang belum tayang di podcast Sentana. Ketika diwawancara oleh Michael dan juga Pak Janes. Ya, itu ada itu Eko Galgendu. Nanti cerita soal bagaimana kodok ini. Soal kodok ini, itulah yang terjadi. Dan makanya kok bisa ya negara secanggih Indonesia ini. Dengan penduduk 280 juta ini. Konyol dengan kelakuan kayak gini. Kalau dalam dunia wayang, itu saya sering menceritakan, oh di dalam pameran ada goro-goro. Goro-goro itu ada Petruk, kemudian semua penukaran muncul dan sekarang ada Limbu. Tapi kalau ini bukan goro-goro, tapi gorong-gorong.